لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang barakah ini, marilah kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masih berada dalam nuansa Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi berpesan kepada kita, la yu'minu ahadukum, kalian tidaklah sempurna imannya, hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi wa walidihi wan nasi ajma'in, sampai dia menjadikan cintanya kepadaku melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, cintanya kepada Rasul melebihi cintanya kepada anak-anaknya dan seluruh manusia. Dan itu adalah konsekuensi dari kita mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang itu yang dipegang adalah ucapannya. Kalau kita ini berjanji kepada seseorang, kemudian berkali-kali kita ingkar, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan kepada orang yang sering berdusta tersebut. Bukan hanya itu, kita mungkin kecewa dan bahkan tidak akan pernah mau bekerja sama kembali dengan orang-orang yang seperti ini. Dan itu adalah resiko. Kenapa? Karena setiap ucapan itu mengandung konsekuensi. Kalau kita sudah berjanji, ada konsekuensinya. Begitu juga dengan ikrar kita, janji kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita ini sudah berikrar bahwasanya kita menjadikan Allah sebagai Rabb kita, dan itu tidak bisa kecuali kita dengan mengikuti dan mencontoh ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu mengatakan iman kepada Allah saja enggak bisa. Karena cara berimannya itu harus mengikuti Rasulullah. Itulah syahadah kita ini. Setiap hari kita perbaiki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggal kita lihat dalam prakteknya, apakah antara ucapan kita itu selaras dengan perbuatan kita. Ngakunya dia itu bersyahadat, tapi perilakunya tidak sama sekali mencerminkan syahadat itu. Itu namanya ciri-ciri kemunafikan. Karena
Orang iman itu syaratnya ada 3. Qaulun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa qaulun bil lisani, wa amalun bil arkan. Kita yakini sepenuhnya dalam hati kita, yakin kita ini semua yang datang dari Allah, semua yang datang dari Rasul itu hak. Tak boleh ada keraguan, tak boleh, sedikit pun tak boleh. Jangan meragukan Allah, jangan ragu Allah yang ngasih rezeki jangan ragu dengan pertolongan Allah, jangan ragu dengan penguasaan dan penjagaan Allah. Kalau ada keraguan, musyrik, kekufuran. Tak boleh. Harus yakin sepenuhnya. Sedikit pun tak ada keraguan. Termasuk konsekuensi berikutnya adalah kita mengikuti Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Siapa yang kita ikuti? Rasul. Yakin dalam hati, kita ikrarkan dalam lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiap hari Pak kita perbarui lagi, setiap sholat kita juga ucapkan itu, asyhadu an la ilaha illallah. Betul enggak? Tapi apakah cukup di situ? Tidak. Wa amalun bil arkan. Dalam prakteknya amaliyah kita ini harus kita ikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam diri Nabi itu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah sosok yang ditiru, dicontoh, diteladani mulai dari A sampai Z-nya. Kita ikuti semua. Gimana cara tidurnya Nabi? Oh, caranya begini, doanya diajarkan begini. Gimana cara makannya Nabi? Kita ikuti. Gimana Nabi menjadi sosok ayah itu bagaimana? Nabi menjadi sosok suami bagaimana? Kita juga ayah. Kita juga seorang suami. Nabi menjadi pribadi sosial yang hidup di tengah masyarakat bagaimana? Itu kita teladani. Menjadi seorang pribadi yang beriman kepada Allah bagaimana? Oh, kita ikuti semua, kita contoh, kita pelajari itu semua, jemaah dimuliakan Allah. Dan itu adalah akhlak. Akhlak sebagai seorang diri, seorang suami, akhlak sebagai seorang ayah, akhlak dalam bermuamalah. Semua itu diajarkan oleh Rasul, diajarkan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mungkin kita sulit untuk menjadi pribadi yang sempurna, tapi kita itu diperintahkan apa? Berusaha. Bagaimana kesabarannya Nabi, bagaimana kedermawanannya Nabi, kita berusaha mencontoh, mengikuti, ittiba pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya Nabi bagaimana? Semua itu yang kita lakukan dalam bentuk baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, ada semua dalam keteladanan Nabi. Kita wajib kalau begitu membaca sirah tentang junjungan kita Nabi Muhammad. Baca hadisnya Pak. Kemudian belajar, kita praktekkan. Oh, dari yang terkecil. Oh, Nabi biasa melakukan hal-hal yang baik dengan tangan kanan, kita lakukan. Kenapa melakukan itu? Saya pengen mengikuti Rasulullah. Kok jenengan bisa bersabar dengan ujian-ujian ini? Karena ini perintahnya Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dan akhlak-akhlak yang lain pun juga demikian, jemaah dimuliakan Allah.
Tapi kalau tidak selaras, ada orang ngaku muslim tidak sholat, gimana kira-kira? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 hal. Di antaranya apa? Sholat. Berarti kalau orang itu tidak sholat bagaimana? Dia tidak Islam. Kan sulit, tapi kita ini mengkafirkan orang Islam atau mengislamkan orang kafir. Kalau mengkafirkan orang Islam dikira takfiri nanti. Tapi kan kita nggak mungkin juga mengislamkan orang yang kufur kepada Allah. Karenanya jemaah dimuliakan Allah, mari kita ini kembali kepada Islam. Belajar kembali kita jemaah dimuliakan Allah. Kita murnikan diri kita ini sebagai seorang muslim. Anak-anak kita ajari dengan akhlak nubuwah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita ini tidak menjadi orang munafik. Ngakunya berislam, lisannya bersyahadat, tapi prakteknya kita ini masih jauh dari Islam. Saya sering bicara dengan para dai. Kalau ada di antara kita ini buang sampah belum pada tempatnya dan buang sampah pada tempatnya itu Islam, Pak, berarti masih masalah, Pak. Kenapa? Bagaimana kalau urusan-urusan kecil aja masih belum menerapkan syariat ini? Apalagi urusan besar. Dalam Islam itu semua perkara adalah ibadah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra-nya itu pernah Nabi melihat satu di antara umatnya ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga hanya gara-gara apa? Dia menyingkirkan duri dari jalan. Dan itu adalah cabang Islam yang paling rendah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Tidak ada perkara yang sepele dalam agama ini, tidak ada, jamaah dimuliakan Allah. Kalau jenengan buang sampah pada tempatnya itu karena ittiba'un nabi, karena ingin menjalankan Islam, karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi justru itulah yang menyebabkan kita ini dimasukkan ke dalam surga Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cerminan Islam. Kalau kita ini nata sendal saja belum bisa, terus bagaimana? Itu gambaran kecil, jamaah dimuliakan Allah. Ada masalah besar kepada umat Islam ini, sehingga ada perkataan orang yang mu'allaf masuk pada Islam. Beruntung saya ini sudah masuk Islam, baru mengenal orang Islam. Itu perkataan yang sangat menampar kita kaum muslimin. Beruntung saya ini bisa masuk Islam sebelum saya kenal orang Islam. Sebab kalau dia kenal orang Islam, bisa jadi gak masuk Islam. Kenapa? Banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak menggunakan aturan Islam, tidak memakai syariat Islam. Jamaah dimuliakan Allah, Islam itu bukan hanya di masjid saja. Islam itu bukan hanya ibadah ritual saja. Buang sampah itu juga Islam. Masuk kamar mandi ada nggak Islamnya, Pak? Ada. Makan pun ada Islamnya. Bagaimana hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak kepada orang tua, tetangga kanan dengan tetangganya, semua ada Islamnya itu. Mari Pak, kembali kepada Islam. Jangan menjadi orang munafik kita ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu sangat berat. Ancamannya dari Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti diletakkan paling bawah dari adab neraka itu. Waliyadzubillah. Dan orang munafik itu cirinya salah satunya apa? Idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong dusta. Ngomong dia janji,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Prakteknya enggak ada Islam sama sekali. Maka melalui mimbar ini marilah kita bermuhasabah. Tidak untuk menghukumi orang. Tidak. Saya berdiri di sini juga tidak untuk memunafikkan jenengan, mengkafirkan jenengan, tidak. Tapi ini juga nasihat kepada pribadi khatib sendiri. Mari kita muhasabai diri kita, apakah masih ada kemunafikan yang masih ada dalam diri kita ini. Kalau ada, bertaubat kepada Allah. Karena selama kita mau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berazam, kita kuatkan diri kita dengan ilmu, kita sempurnakan lagi keislaman kita. Tiap hari kita ini, makanya paling tidak sehari kita 5 kali muhasabah diri. Ya Allah, saya tadi melakukan ini, ya Allah ampuni ya Allah. Terus gitu. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu aku ya Allah. Berikan kekuatan ya Allah, agar senantiasa sambung denganmu, agar senantiasa bersyukur kepadamu, dan agar bisa menjadi hambamu yang terbaik ya Allah. Begitu terus kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita al-huda, hidayah, dan juga diberikan kita ini kekuatan untuk menjalankan hidayah itu. Ada rasa senang dengan Al-Quran, ada rasa senang dengan hadis Nabi, cinta kepada majelis-majelis ilmu. Setelah itu apa? Diberikan at-tuqa, kekuatan. Setelah dapat ilmu, dapat satu hadis, kita belajar mengamalkan. Dapat satu ayat, kita belajar mengamalkan, terus begitu sampai kita mati. Meskipun kita ini belum tercatat sempurna, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan kita akan dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang beriman. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبينا الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لنا رضا ولك خير يا رب العالمين إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة.